Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah identifikasi masalah pada penelitian sosial. Teman-teman sekalian, pada edisi ini saya sampaikan bagaimana pentingnya identifikasi masalah. Pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif kita harus masuk pada identifikasi masalah ini. Jadi kalau kita lihat langkah awal di dalam penelitian itu memang menentukan identifikasi masalah. Jadi proses identifikasi masalah itu sangat dibutuhkan ya. Jadi untuk teman-teman mengetahui masalah penelitian yang sesungguhnya, maka proses identifikasi masalah itu harus kita lalui di awal. Nah, identifikasi masalah itu pasti dilakukan oleh semua peneliti. Jadi apakah akan menulis karya ilmiah dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, ya, maupun disertasi sama saja gitu ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa identifikasi masalah itu mau tidak mau memang kita harus melakukannya. Baik teman-teman sekalian, berikut ini saya sampaikan ciri-ciri dari apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah ya. Jadi ciri-ciri identifikasi masalah untuk penelitian ilmu-ilmu sosial ya. Jadi kalau untuk eksakta kan lain lagi. Nah, dalam identifikasi masalah, kalau kita lihat identifikasi masalah itu apa sih? Kita harus pahami dulu ya supaya kita tahu melakukannya seperti apa. Yang pertama, identifikasi masalah itu adalah hasil pengenalan masalah. Jadi kita mengenali masalah dulu. Yang kedua, identifikasi masalah itu adalah merupakan inventarisasi masalah. Jadi kita menginventarisir kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di satu kasus misalnya, fenomenanya apa yang ada, kemudian kita identifikasi sebelum sampai nanti akhirnya menentukan masalah yang sesungguhnya. Yang ketiga, identifikasi masalah itu adalah upaya mendefinisikan masalah. Ya, jadi upaya kita mendefinisikan masalah. Masalah apa? Masalah penelitian. Jadi jangan lupa ya, masalah yang dimaksud di sini adalah masalah penelitian, bukan masalah yang non penelitian. Khususnya dalam hal ini adalah masalah penelitian untuk ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang keempat, identifikasi masalah itu adalah membuat masalah yang kita pilih itu menjadi mudah diukur, dapat diukur gitu. Jadi kan kita nanti dalam proses penelitian harus membuat alat ukur ya. Di dalam penelitian kuantitatif kita membuat alat ukur, misalnya salah satu contoh alat ukurnya adalah kuesioner. Nah, untuk menentukan variabel itu nanti di breakdown ke indikator, ke parameter, itu kita harus identifikasinya harus benar ya. Kemudian teman-teman sekalian, berikut akan saya sampaikan tahapan membuat identifikasi masalah ya. Jadi tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus sudah paham teori-teori yang berkaitan dengan keilmuan yang kita akan teliti. Jadi biasanya ya program studi kita apa, jadi paham betul. Kalau komunikasi berarti paham betul ilmu komunikasi ya. Kalau misalnya antropologi, paham betul ilmu antropologi tersebut, psikologi dan sebagainya, itu nomor satu. Kemudian yang berikutnya adalah kita pahami masalah penelitian yang sudah kita rencanakan itu kita pahami betul masalah-masalahnya, sekitarnya seperti apa gitu. Dan yang ketiga tentu saja kita harus banyak membaca ya. Di antaranya adalah yang paling penting nih adalah membaca hasil-hasil penelitian terdahulu, apakah dari skripsi ataupun dari jurnal-jurnal ilmiah ya yang terkait ya. Saya sudah pernah membuatkan video tentang bagaimana cara menelusuri hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi boleh yang mirip itu variabel X-nya, boleh variabel Y-nya, itu nanti teman-teman bisa melihat. Kemudian yang berikutnya jangan lupa observasi.
kita harus selalu mengobservasi apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Supaya apa? Supaya kita mampu menjadikan masalah kita itu betul-betul fokus gitu ya. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Jadi ketika sudah observasi, kita akan melihat masalah yang akan kita teliti itu betul-betul fokus ya. Tidak lagi nanti jadi kalau ketemu dosen pembimbing udah mantep gitu, enggak lagi oh ini kok masalahnya masih ngambang, masalahnya belum fokus, nggak akan seperti itu kalau kita sudah masuk dan melampaui apa yang dimaksud dengan observasi. Observasi situasi yang dekat dengan masalah yang akan kita teliti. Yang berikutnya adalah lakukan studi pendahuluan ya. Jadi yang kelima itu adalah kita melakukan studi pendahuluan. Nah, di dalam proses melakukan studi pendahuluan ini ada dua cara. Boleh langsung ke lokasi penelitian yang direncanakan, ya itu bagus lah kalau mau. Tapi kalau misalnya mau sederhana, ya yang dekat-dekat tempat tinggal kita aja dulu, tetapi yang mirip karakteristiknya dengan penelitian yang akan kita rencanakan, yang akan kita laksanakan, gitu ya. Jadi jangan sampai karakteristiknya berbeda. Baik teman-teman sekalian, dalam hal ini metode yang digunakan di dalam identifikasi masalah itu kan nanti sesudah dapat identifikasi masalah, ada masalahnya, itu kita melakukan penelitian melalui metode ilmiah. Jadi kalau kita lihat metode ilmiah itu apa yang akan kita tahap-tahapannya apa yang akan kita lakukan ya. Jadi yang pertama tentu saja adalah kalau di dalam metode ilmiah itu adalah yang pertama merumuskan masalah. Kan tadi udah identifikasi. Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi masalah, lalu kita merumuskan masalah ya. Nah, kalau sudah merumuskan masalah tentu nanti kan kita bikin bab 2 tuh, maka kajilah teori-teori yang relevan dengan perumusan masalah tadi. Jadi jangan dibalik ya teman-teman bahwa di dalam penentuan teori, misalnya teorinya duluan baru merumuskan masalah gitu. Jangan, jadi masalah dulu nanti kaitkan dengan variabel. Jadi jangan sampai teori itu banyak sekali teori-teori yang kita tulis di bab 2 ternyata tidak relevan dengan variabel penelitian kita, tidak sesuai dengan perumusan masalah kita misalnya. Dan yang berikutnya adalah tentu saja yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah membuat kerangka berpikir ya. Ini penting. Kerangka berpikir itu adalah alur pikir kita di dalam proses penelitian itu kayak apa gitu. Misalnya ya X1, X2 ke Y itu seperti apa hubungannya. Ataukah mungkin hanya 2 variabel, bagaimana proses berpikirnya, cara kerjanya, dan biasanya ditutup dengan perumusan hipotesis ya. Dan yang keempat itu tadi, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis menjadi satu kesatuan. Biasanya setelah kita menuliskan kerangka berpikir, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis penelitian. Dilanjutkan dengan menguji hipotesis, yaitu proses penelitian. Nah baik teman-teman, yang kalau hasilnya kita tulis di bab 4 itu adalah merupakan langkah yang ke-6 ya dari metode ilmiah, yaitu hasil penelitiannya kita tulis di bab 4 ya. Jadi bagaimana cara menulis bab 4 saya juga sudah pernah membuatkan videonya supaya menarik itu seperti apa ya di bab 4 itu. Jadi kalau kuantitatif kan nanti ada kesimpulan dari analisis data ya. Nah, di situ baru tuh setelah analisis data kemudian dijelaskan data yang kita peroleh, kemudian ditafsirkan, dianalisa, tambahkan dengan gambaran-gambaran secara kualitatif deskriptif ya. Nah, tentu saja yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan rekomendasi ya, saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, jadi teman-teman sekalian sebagai closing, identifikasi masalah itu jangan lupa sangat penting. Jadi jangan dilewatkan ya. Jadi maksud saya gini, jangan terlewatkan, bukan jangan dilewatkan. Jangan terlewatkan karena identifikasi masalah itu
akan memudahkan peneliti di dalam melakukan proses penelitian. Jadi prioritas ini ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa identifikasi itu sesungguhnya adalah pedoman kerja kita ya. Jadi di dalam identifikasi itu kan ada proses mencari, menemukan dan mengumpulkan data itu seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam intinya proses identifikasi itu sesungguhnya adalah inventarisasi masalah penelitian ya. Jadi setelah kita melakukan identifikasi, misalnya gini, kalau ada anak yang punya masalah kesulitan belajar, itu kan nanti yang mau dirumuskan adalah kesulitan belajar siswa misalnya ya. Tapi identifikasinya apa? Apa yang dia lakukan di rumah, apa yang dilakukan di sekolah, ya bagaimana kehadirannya, bagaimana partisipasinya di dalam kelas, itu adalah proses identifikasi. Nah, kalau itu sudah dibuat, barulah, oh anak ini ternyata punya masalah kesulitan belajar. Nah, dari situlah kita bikin perumusan masalah gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan tentang bagaimana cara mengidentifikasi pada penelitian sosial ini yang begitu singkat saya sampaikan bisa membantu teman-teman yang akan membuat masalah penelitian dan tentu saja kemudian dilanjutkan dengan membuat proposal penelitian. Mudah-mudahan cepat di ACC dan cepat melaksanakan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.